Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 tugas besar pengantar metode statistik akan melakukan presentasi terkait tugas besar kami yang berjudul perbandingan proporsi penggunaan masker antara mahasiswa dan mahasiswi di dalam dan di luar Institut Teknologi Kalimantan selama pandemi COVID-19. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Dian Eka Pramesti dengan NIM 05191013. Yang kedua Muhammad Pramudita Wardana dengan NIM 05191049. Yang ketiga Abu Syifaq Maulana dengan NIM 08191002. Yang keempat Mahilia Lutfia dengan NIM 04191040. Yang kelima saya sendiri Dedi Reza Anggoro dengan NIM 10191020. Yang keenam Zidan Julikar Nabil dengan NIM 10191092. Yang terakhir Putri Saptia Puspita dengan NIM 11191060. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini kami akan membahas 4 hal. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat manfaat. Langsung saja ke latar belakang. Latar belakang, meningkatnya bahaya pada virus COVID-19 ini membuat kita lebih waspada terhadap lingkungan sekitar, karena penyebaran virus COVID-19 sebagian besar dapat terjadi melalui sistem pernafasan. Dan bila tidak ditangani dengan baik dan benar, maka tingkat kematian akan semakin tinggi. Dengan adanya anjuran dari pemerintah yang mulai mewajibkan seluruh masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah agar dapat mencegah penyebaran dan mencegah terpaparnya virus COVID-19. Karena hal tersebut, kebutuhan dan permintaan masker di pasaran meningkat sehingga membuat harganya meroket. Selanjutnya, berdasarkan uraian latar belakang pada sebelumnya, kami merumuskan masalah-masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perbandingan proporsi jumlah penggunaan masker antara sebelum dan saat terjadi pandemi COVID-19 oleh mahasiswa dan mahasiswi di dalam dan di luar Institut Teknologi Kalimantan. Yang kedua, apa jenis masker yang sering digunakan selama pandemi COVID-19 oleh mahasiswa dan mahasiswi di dalam dan di luar Institut Teknologi Kalimantan. Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu ketiga, bagaimana perbandingan harga pembelian masker sebelum dan saat pandemi COVID-19. Tujuan yang ingin kami capai dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui dan membandingkan proporsi jumlah penggunaan masker antara sebelum dan selama pandemi COVID-19 oleh mahasiswa dan mahasiswi di dalam dan di luar Institut Teknologi Kalimantan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui jenis masker yang sering digunakan selama pandemi COVID-19 oleh mahasiswa dan mahasiswi di dalam dan di luar Institut Teknologi Kalimantan. Dan tujuan yang terakhir ingin kami capai yaitu untuk mengetahui dan membandingkan harga pembelian masker sebelum dan saat pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Abdul Syifaq Maulana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah data yang kami peroleh dapat digunakan sebagai sumber referensi dan juga informasi untuk penelitian sejenis selanjutnya. Lalu yang kedua, data yang kami peroleh juga dapat menggambarkan bagaimana tingkat partisipasi antara mahasiswa dan juga mahasiswi dalam mengikuti anjuran pemerintah dalam pencegahan COVID-19, yaitu menggunakan masker. Selanjutnya adalah metodologi penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi, teknik sampling, dan juga variabel penelitian. Yang pertama adalah tempat penelitian. Jadi penelitian yang kami lakukan dilakukan di lingkungan kampus Institut Teknologi Kalimantan dan juga di luar kampus Institut Teknologi Kalimantan. Selanjutnya adalah waktu penelitian. Jadi untuk penentuan ide kami lakukan selama 7 hari. Lalu untuk pembuatan kuesioner dan juga penyebarannya kami lakukan selama 13 hari. Lalu pengolahan data dan juga pembuatan laporan kami lakukan selama 22 hari. Itu berkisar dari 22 April sampai dengan 9 Juni 2020. Dan memakan waktu sekitar 49 hari.
Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah metode kualitatif, yaitu adalah menganalisa dalam bentuk kesimpulan. Yang kedua adalah metode kuantitatif, yaitu adalah membuat dan menyajikan data. Yang ketiga adalah metode survei, yaitu memperoleh data dari objek penelitian. Dan yang keempat adalah metode deskriptif, yaitu adalah menjelaskan hubungan antar rumusan masalah. Populasi dan sampel penelitian. Kami menggunakan mahasiswa dan mahasiswi yang berada di dalam lingkungan Institut Teknologi Kalimantan dan luar lingkungan Institut Teknologi Kalimantan sebagai objek dalam penelitian ini, di mana terdapat 208 orang mahasiswa dan 228 orang mahasiswi dari total 57 universitas yang terlibat. Pengumpulan dan analisa data. Yang pertama, penyebaran kuesioner berupa Google Form melalui media sosial ke grup atau personal chat platform WhatsApp dan lain. Yang kedua, ada analisa secara deskriptif di mana data yang telah didapat akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. Kemudian akan dianalisa kembali secara inferensial untuk menentukan estimasi parameter, uji hipotesis, serta perhitungan parameternya. Tahapan penelitian. Tahapan yang pertama yaitu menentukan ide penelitian, dan ide yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu perbandingan proporsi penggunaan masker antara mahasiswa dan mahasiswi selama pandemi COVID-19. Kemudian tahapan yang kedua yaitu membuat kuesioner dengan Google Form berisi 9 pertanyaan. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini yaitu untuk mengumpulkan data dari responden yang nantinya akan diteliti kembali. Tahapan yang ketiga yaitu menyebarkan Google Form melalui media sosial kepada mahasiswa di luar dan di dalam Institut Teknologi Kalimantan melalui WhatsApp, Line, dan lain-lain. Kemudian tahapan yang keempat yaitu melakukan pengambilan sampel. Kami menggunakan metode sample random sampling dalam mengambil sampel, dan dari pengambilan sampel tersebut didapat 127 data sampel dari 200 data valid populasi mahasiswa dan diperoleh 135 data sampel dari 220 data valid populasi mahasiswi. Kemudian tahapan yang kelima yaitu mengolah data. Mengelola data. Kami menggunakan dua cara dalam mengelola data, yaitu yang pertama secara deskriptif dan yang kedua secara inferensial. Data yang telah diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram, yang nantinya akan dianalisis pemusatan, penyebaran, dan proporsi data sampel dari populasi mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian hasil analisis ini akan diuji kembali secara inferensial untuk mencari nilai estimasi proporsi dua populasi, uji hipotesis terhadap kedua populasi, dan uji hipotesis selisih proporsi untuk membuktikan klaim dan menarik kesimpulan. Kemudian yang terakhir yaitu menyusun laporan penelitian sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prabdita Warana dengan NIM 05191049 dari Prodi Teknik Kimia. Jadi pembahasan kali ini terdapat 3 topik. Pertama, pengambilan sampel, analisa secara deskriptif, dan analisa secara inferensial. Untuk pengambilan sampel, kami melakukan survei terhadap mahasiswa maupun mahasiswi Institut Teknologi Kalimantan maupun di luar Institut Teknologi Kalimantan, dimulai pada tanggal 22 April 2020 sampai dengan 11 Mei 2020. Tercatat ada 436 responden. Nah, untuk PPT kami sajikan grafik responden untuk tiap harinya. Nah, dapat disimpulkan responden terbanyak ada pada tanggal 22 April 2020 dengan sebesar 82 responden. Analisa secara deskriptif terdapat 3. Pertama, analisa deskriptif responden, dan 4 deskripsi. Pertama, berdasarkan jenis kelamin, pada PPT terdapat diagram responden berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama, angka presentase mahasiswanya sebesar 48,47%, lalu angka presentase mahasiswinya sebesar 51,52%. Dapat disimpulkan jumlah mahasiswa lebih banyak daripada jumlah mahasiswi. Selanjutnya, berdasarkan universitas terdapat populasi mahasiswa dan telah disajikan tabel sampel responden mahasiswa berdasarkan universitas. Dapat disimpulkan
partisipasi paling banyak terdapat pada Institut Teknologi Kalimantan sebesar 123 responden. Untuk populasi mahasiswi, telah disajikan juga tabel sampel responden mahasiswi. Untuk daftar universitas, dapat disimpulkan universitas paling banyak terdapat pada Institut Teknologi Kalimantan sebesar 131 responden. Selanjutnya, berdasarkan harga pembelian dan penggunaan masker selama pandemi COVID-19. Pertama, ada populasi harga pembelian masker sebelum COVID-19. Nah, di PPT telah disajikan tabel rentang harga masker sebelum pandemi COVID-19. Lalu, ada diagram dominasi rentang harga masker sebelum pandemik. Nah, berdasarkan hasil data yang diperoleh, harga termurah sebelum terjadinya pandemi COVID-19 pada rentang 1.000 sampai 5.000 dan harga termahal sebelum terjadinya pandemi COVID-19 yaitu sebesar 26.000 sampai 30.000. Untuk populasi yang kedua adalah harga penggunaan masker sebelum COVID-19. Pada PPT telah disajikan tabel data populasi pembelian masker sebelum pandemi COVID-19 yang diisi untuk mahasiswa 200 orang, 169 orang pernah membeli dan 31 yang tidak pernah. Untuk mahasiswi terdapat 220 orang, 209 orang pernah membeli dan 11 orang yang tidak pernah membeli. Selanjutnya, tabel data sampel pembelian masker sebelum COVID-19. Pertama, untuk mahasiswa totalnya 127, 107 yang pernah membeli, 20 orang tidak pernah membeli. Untuk mahasiswi terdapat 135 orang, yaitu 128 orang pernah membeli dan 7 orang yang belum pernah membeli. Lalu terdapat diagram hasil perhitungan persentase intensitas pembelian masker sebelum pandemi COVID-19. Untuk populasi mahasiswa yang pernah membeli ada pada angka persentase 84,25%. Lalu angka persentase tidak pernah membeli masker sebelum COVID-19 terdapat 15,75%. Lalu untuk populasi mahasiswa yang pernah membeli masker sebelum COVID-19 pada angka 94,81%. Lalu angka persentase yang tidak pernah pada angka 5,19%. Perkenalkan, saya Mahila Lutfia. Di sini saya akan menjelaskan populasi harga penggunaan masker sebelum COVID-19. Adapun ukuran pemusatan data, yang pertama ada modus. Modus atau nilai yang paling sering muncul dapat disimpulkan berasal dari data populasi mahasiswi yang pernah membeli masker sebelum terjadinya pandemi, yaitu sekitar 209 orang. Adapun proporsi mahasiswi yang pernah membeli masker sebelum pandemi adalah sebesar 0,948 didapatkan dari rumus P topi sama dengan X per N. Lalu, proporsi yang tidak pernah membeli masker sebelum pandemi ada sebesar 0,052 dari rumus 1 kurang P1. Untuk proporsi mahasiswa yang pernah membeli masker sebelum COVID-19 adalah sebesar 0,843 dan yang tidak pernah membeli adalah sebesar 0,157. Selanjutnya di sini ada populasi pembelian dan penggunaan masker saat pandemi. Ditampilkan tabel rentang harga pembelian masker saat pandemi dan ada diagram persentase hasil perhitungan intensitas pembelian saat pandemi. Di sini terlihat bahwa mahasiswa dan mahasiswi hasil persentasenya sama, yaitu yang pernah membeli ada sebesar 71% dan yang tidak pernah membeli ada sekitar 29%. Populasi pembelian dan penggunaan masker saat pandemi. Ukuran pemusatan data yang pertama ada modus. Di sini modusnya sekitar 157 orang dari responden mahasiswi bagi yang pernah membeli masker saat terjadinya pandemi. Lalu ukuran proporsi mahasiswa pernah membeli masker saat COVID-19 ada sebesar 0,709. Proporsi mahasiswa tidak pernah membeli masker saat COVID-19 ada sekitar 0,291 dari 1 dikurang P1, nilai P1. Lalu untuk proporsi mahasiswi pernah membeli masker saat COVID-19 adalah sebesar 0,711 dari X per N. Dan proporsi mahasiswi tidak pernah membeli masker saat COVID-19 ada sekitar 0,289. Di sini ditampilkan deskripsi responden berdasarkan jenis masker yang digunakan selama pandemi. Adapun untuk responden mahasiswa, jenis masker yang paling banyak digunakan adalah jenis masker bedah, yaitu sekitar 124. Lalu yang kedua ada masker kain, sekitar 71 orang. Masker N95 ada 6 orang. Dan yang tidak ada
ada sekitar 7 orang. Lalu untuk responden mahasiswi, jenis masker yang paling banyak digunakan adalah masker bedah juga dengan besaran 59,47% atau sekitar 135 orang. Untuk masker kain ada 88 orang, masker N95 ada 1 orang, dan tidak ada 3 orang. Kenalkan, nama saya Dianeka Pramesti dengan NIM 05191013 dari Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai estimasi parameter. Estimasi parameter yang dihitung di dalam laporan ini adalah estimasi nilai proporsi dua populasi sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Bisa dilihat di dalam tabel, terdapat taraf signifikasi sebesar 5%, titik kritis atau Z alpha per 2 sebesar 1,960, nilai error sebesar 0,059, dan interval konfidensi antara P1 sampai P2 terdapat perbedaan selisih antara nilai μ1 dan μ2. Kemudian ada estimasi nilai proporsi dua populasi saat terjadinya pandemi COVID-19 yang didapatkan taraf signifikasi sebesar 5%, titik kritis Z alpha per 2 sebesar 1,960, nilai error sebesar 0,108, dan interval konfidensi antara P1 sampai P2, yaitu tidak terdapat perbedaan selisih antara nilai μ1 dan μ2 karena nilai yang didapatkan terletak di antara bilangan positif dan bilangan negatif. Yang kedua, pengujian hipotesis. Uji hipotesis selisih populasi dengan klaim proporsi mahasiswa pernah menggunakan masker sebelum terjadinya pandemi COVID-19 tidak sama dengan proporsi mahasiswi menggunakan masker sebelum terjadinya pandemi COVID-19 dengan H0 banding P1 sama dengan P2, P1 kurang P2 sama dengan 0, H1 banding P1 tidak sama dengan P2, P1 dikurang P2 tidak sama dengan 0, dengan taraf signifikasi sebesar 5%, titik krisis yang didapatkan sebesar 0,025, statistik uji Z sama dengan min 2,838, dengan kesimpulan tolak H0 karena ada bukti sampel yang mendukung sebuah klaim. Lalu uji hipotesis selisih populasi dengan klaim proporsi mahasiswa pernah menggunakan masker selama pandemi COVID-19 tidak sama dengan proporsi mahasiswi menggunakan masker selama pandemi COVID-19 dengan H0 banding P1 sama dengan P2, P1 kurang P2 sama dengan 0, H1 banding P1 tidak sama dengan P2, P1 dikurang P2 tidak sama dengan 0, dengan taraf signifikasi sebesar 5%, titik kritis sebesar 0,025, statistik uji Z sebesar min 0,036, dan keputusan adalah gagal tolak H0 karena tidak ada bukti sampel yang cukup untuk mendukung klaim tersebut. Ya, bagian yang terakhir adalah bagian penutup. Berikut kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah berdasarkan hasil survei jumlah responden yang membeli masker sebelum adanya pandemi COVID-19, lebih banyak yakini dengan total 393 jiwa dibandingkan dengan yang tidak membeli masker, yakini dengan total 43 jiwa. Kesimpulan yang kedua, berdasarkan survei yang dilakukan, jumlah orang yang membeli masker saat adanya pandemi COVID-19 lebih banyak dibandingkan yang tidak membeli masker, yakini dengan total 311 jiwa, dan yang tidak membeli yaitu 125 jiwa. Kesimpulan yang ketiga, berdasarkan survei yang dilakukan, penggunaan masker saat adanya pandemi COVID-19 ini lebih didominasi oleh mahasiswi dibandingkan dengan mahasiswa, karena sebelum terjadinya pandemik ini, mahasiswi sudah lebih sering menggunakan masker, yaitu sekitar 217 orang, dibandingkan dengan mahasiswa, yaitu sekitar 176 orang. Kesimpulan yang keempat, berdasarkan harga masker sebelum terjadinya pandemik COVID-19 lebih terjangkau dibandingkan dengan harga saat pandemik COVID-19 yang lebih mahal. Tetapi, intensitas penggunaannya lebih tinggi pada saat terjadinya pandemik karena sesuai dengan anjuran wajib dari pemerintah. Kesimpulan yang terakhir, berdasarkan survei yang dilakukan, masker bedah lebih dominan digunakan oleh sebagian dari mahasiswa dan mahasiswi karena penggunaannya lebih aman, praktis, dan sekali pakai saja. Ya, yang selanjutnya adalah saran. Saran yang pertama adalah, diharapkan setelah dilakukannya penelitian ini, kesadaran seluruh mahasiswa, mahasiswi maupun masyarakat lainnya dalam membeli masker lebih meningkat lagi, karena dapat menjaga kesehatan serta mematuhi peraturan pemerintah selama pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia. Kemudian saran yang kedua adalah, diharapkan koordinasi dan kerjasama setiap anggota kelompok,
yang baik selama melakukan penelitian ini, agar dapat menyelesaikan penelitian tersebut dengan hasil yang baik. Ya, sekian dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Aska selaku dosen PMS kami. Saya mewakili teman-teman yang lain, memohon maaf jika masih banyak kurangnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.